Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, para bapak lan ibu tuwin sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di subuh hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menambah simpanan amal pahala kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita dan senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga salawat juga bersambung bagi kita umatnya yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik hingga akhir zaman. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan menyampaikan tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati. Yang pertama yaitu al-ikhlas. Samaratul ikhlas, di antara buah dari keikhlasan, manfaat dari keikhlasan, innalil ikhlas fawaid katsirah. Ikhlas itu memiliki banyak faedah. Di antaranya qabulul amal. Amalan kita akan diterima. Amalan kita akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i nomor 3140 dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali amalan yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, husulul ajri, memperoleh pahala yang besar, mendapatkan ganjaran. Berdasarkan hadis Al-Bukhari nomor 65 dari Sa'ad bin Abi Waqqas
radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lang tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau menafkahkan satu nafkah, menginfakkan sebuah infak yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala darinya, akan diberi ganjaran darinya. Yang ketiga, ta'zimul amali shaghir hatta yusbiha kabiran. Dengan ikhlas, amalan yang kecil itu bisa menjadi besar. Amalan yang ringan bisa menjadi berat. Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah atau tu'azzimuhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil, menjadi hina karena niat. Rabi'an, yang keempat di antara buah keikhlasan, maghfiratudz dzunubi, mendapatkan pengampunan dosa. Al-ikhlasu min a'zami asbabi maghfiratidz dzunub. Ikhlas itu di antara sebab terbesar untuk mendapatkan diampuninya dosa. Salah satu contoh di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa amal, diawali dengan keikhlasan, diakhiri dengan pengampunan dosa. Misalnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ternyata kita membutuhkan pengampunan dosa. Dan di antaranya, atau di antara sebab terbesarnya seseorang mendapatkan pengampunan dosa, yaitu ikhlas dalam beramal soleh. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini berdasarkan hadis At-Tirmidzi nomor 2639 serta Ibnu Majah nomor 4300. Diceritakan di situ tentang yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Akan dipanggil seorang hamba dari umatku, seorang laki-laki dari umatku, kelak di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Fayung syarulahu tis'atun wa tis'una sijjilan. Kemudian diberikan kepadanya 99 catatan amal keburukan. Kullu sijjilin maddal basar, satu catatan sepanjang mata memandang. Summa yaqulullah azza wa jal, lantas Allah azza wa jal bertanya kepadanya, dan Allah Maha tahu, hal tunkiru min hadza syai'an, apakah kamu mengingkari isi dari lembaran-lembaran catatan ini? Fayaqul la ya Rabb, tidak ya Allah, ini semuanya betul, ini amalan saya waktu di dunia. Fayaqul la zulma alaik, hari ini kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian fatukhraju bitaqah qadrul kaf, dikeluarkan untuknya kartu ukurannya setelapak tangan, kayak KTP itu, kartu bitaqah, kartu kat fiha syahadatun, fiha syahadatu alla ilaha illallah. Di dalam kartu itu tertuliskan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Fayaqul aina taqa'u hadhil bitaqah ma'a hadhi sijjilat. Ya Allah, ini apa fungsi kartu dibandingkan dengan 99 catatan amal keburukan hamba? Ini diremehkan kartu itu. Fatuba'u hadhil bitaqah fi
kifatin wasijilat fi kifatin. Maka ditaruhlah ya, satu kartu itu di satu daun timbangan dan 99 catatan amal di satu daun timbangan. Ternyata fasaqulatit bitaqah wa tashatis sijilat. Kartu yang bertuliskan tauhid itu lebih berat daripada 99 catatan amal keburukannya. Masyaallah, kata ulama, hadza halu man qala bi ikhlas wa sidqin. Inilah keutamaan orang yang mengamalkan dan menegakkan kalimat ikhlas, itu tauhid, la ilaha illallah. Jadi ikhlas itu ya bisa mendatangkan maghfiratul dzunub. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 2245. Hadis yang panjang tentang seorang imro'ah baghiyah, wanita tunasusilah, wanita pelacur, ra'at kalban fi yaumin har yatifu bibirin, yang melihat seekor anjing di musim terik yang panas ya, mengelilingi sumur karena kehausan. Qad ya adla'a lisanahu minal atash, lalu lidahnya mengais-ngais di tanah dikarenakan kehausan. Ya, fanaza'at lahu bimuqiha. Ya, lalu dia turun dengan melepaskan sepatu khufnya, sepatu kulitnya, lalu diisi dengan air, kemudian diminumkan kepada anjing itu. Dengan perbuatannya ini faghfira laha, Allah mengampuni dosa-dosanya. Fahadhihi saqatil kalbu bi imanin khalis kana fi qalbiha faghfira laha. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Minhajus Sunnah, Ibnu Taimiyah mengatakan perbuatan wanita ini memberi minum seekor anjing yang kehausan dilakukan karena keimanan yang ikhlas dalam hatinya. Ya. Kalau tidak, nggak mungkin dia akan melakukan itu. Sehingga perbuatan ikhlasnya ini mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, idraku ajril amal wa in ajaza an. Mendapatkan pahala amal walaupun lemah mengamalkan itu. Jadi ikhlas itu kaum muslimin menjadikan seseorang tetap mendapatkan pahala walaupun dia tidak bisa mengamalkan itu lagi. Misalnya bapak ibu yang sudah biasa berbuat kebaikan, biasa maos Quran, tiba-tiba Allah takdirkan matanya sakit sehingga tidak bisa membaca seperti normalnya. Maka selama Anda itu ya masa sehatnya itu membiasakan, merutinkan membaca Quran karena Allah, maka ketika sakitnya Anda tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian ketika masa mudanya rajin menuntut ilmu di majelis ilmu, tiba-tiba stroke atau sakit gak bisa datang, maka Anda tetap dapat pahala sempurna sebagaimana masa sehatnya. Terbukti Rasulullah menyebutkan, Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah tentang orang-orang yang punya niat untuk mati syahid. Ternyata ditakdirkan dia itu tidak bisa berangkat. Ya. Maka dia dihitung tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Banyak ya kisah-kisah disebutkan di situ seperti At-Taubah 92 misalnya ya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang ketika datang kepadamu untuk minta dibawa dalam peperangan itu ya, membawa mereka, lalu qulta, engkau berkata, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak mendapati kendaraan untuk membawa kalian. Artinya kita sudah enggak bisa lagi, kita enggak punya kendaraan lagi untuk membonceng kalian karena semuanya sudah penuh. Tiba-tiba tawallau wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan.
Mereka para sahabat yang miskin, yang tidak mendapati kendaraan, ongkos, bekal untuk ikut berjihad, berpaling dan menangis karena sedih. Ya, alla yajidu ma yunfikun, disebabkan mereka tidak mendapati apa yang mereka nafkahi untuk peperangan. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda tentang para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Ketika itu Nabi itu di perjalanan, inna aqwaman bil Madinah khalfana ma salakana syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'na fi. Sesungguhnya di kota Madinah ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, yang setiap kita melewati lembah, melewati perbukitan, itu mereka bersekutu dengan kita dalam pahala. Bersekutu dengan kita dalam pahala. Habasahumul udhru. Yang menghalangi mereka tidak hadir bersama kita adalah uzur. Seperti tadi uzurnya, tidak punya modal untuk berangkat misalnya. Illa syarakukum fil ajr. Mereka bersekutu dalam niat dan pahala. Masya Allah. Begitu juga Nabi bersabda dalam hadis Muslim, man sa'ala syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta mati syahid dengan jujur, dengan serius, ballaghahullah manazilash syuhada, Allah akan menyampaikan dia ke derajat para syuhada. Wa in kana ala firasyih, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Maka kaum muslimin setiap bangun tidur, apalagi di Ramadan, niatkan niat yang banyak untuk beramal soleh dalam sehari ini. Niatkan untuk ini, untuk itu. Semua amal soleh kita niatkan. Maka Anda sudah mendapatkan kebaikan dan pahala dalam niat tersebut. Nah, itu dulu. Nanti kita lanjutkan besok lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita agar kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, terutama ilmu ikhlas ini yang paling berat, Bahkan para salaf, para ulama dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengatakan dengan penuh kejujuran, tidak ada perkara yang lebih sulit untuk aku tangani, aku atasi, kecuali mengatasi hatiku agar senantiasa ikhlas. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Naam. Melanjutkan kembali membacakan tafsir surah Al-Ahzab. Pada pertemuan yang lalu kita telah menceritakan tentang keluarga Zaid bin Harithah radhiyallahu an dengan istri tercinta Zainab binti Jahshin, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akhirnya rumah tangga mereka Allah takdirkan mengalami keretakan dan perceraian. Jadi kesimpulannya, tolak atau perceraian dalam Islam itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, maka tidak perlu heboh. Dan tidak perlu seseorang ketika cerai lalu kita bully, kita tuduh macam-macam, enggak perlu. Karena itu memang syariat Islam. Artinya itu solusi dari Islam ketika rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Kalau suami mempertahankan bisa zalim sama istri, bisa tidak melaksanakan kewajibannya dan akan berdosa, istri juga demikian, maka lebih baik dipisah dengan cara yang baik. Daripada mempertahankan rumah tangga namun di situ tidak terdapat sakinah, mawaddah, warahmah. Itu wajar, seperti wajar. Nah, kemudian kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih tentang keluarga Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahshin. Wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka
wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah falamma qada zaidum minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwajin ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula wa id dan ingatlah ketika ya, di sini ada yang dibuang itu uzkur wa id dan ingatlah ketika taqulu engkau ya Muhammad berkata lilladzi kepada orang yang an'amallahu alaihi telah Allah beri nikmat alaihi kepadanya wa an'amta alaihi dan ya, engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Siapa itu? Zaid bin Harithah. Amsik alaika zaujaka. Pertahankan terus istrimu. Wattaqillah dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika. Kemudian kata Allah, sedang engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Jadi Nabi itu sudah ada keinginan untuk menikah dengan Zainab, tapi Nabi tidak mengucapkan itu karena belum ada perintah. Ya. Kemudian mallahu mubdihi. Ya. Dan nanti isi hatimu itu akan dinyatakan oleh Allah. Mabdi itu dinampakkan. Wa takhshan nasa dan kamu takut kepada celaan manusia. Jadi untuk ya, menghilangkan tradisi jahiliyah, yaitu menasabkan anak angkat kepada ayah angkat, dan juga untuk menjelaskan bahwasanya anak angkat itu bukan atau tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, maka Rasulullah SAW sempat ada kekhawatiran, waduh, kok piye ya, lah aku rabi kambe bekas istri dari anak angkatku sendiri. Aku menikah dengan bekas anak angkatku, piye kok? Wah, seperti ada ketakutan dalam diri Nabi. Ada kekhawatiran itu. Lalu Allah menegur Nabi, wallahu ahaqqu an takhsyahu. Dan Allah itu ya, harusnya lebih berhak engkau takuti. Ya, padahal Allah itu lebih berhak kamu takuti. Falamma qada Zaidum minha watara. Maka ketika Zaid, Masya Allah ya, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ini nikmat yang besar ya. Maka ketika Zaid ya, telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni menceraikannya, zawwajnakaha, kami Allah menikahkan kau dengan dia, yakni Zainab. Masya Allah. Zainab itu wanita yang dinikahkan dari langit oleh Allah. Ya. Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi fi azwajin ad'iyaihim. Ad'iyaihim untuk menikahi ya, anak-anak angkat atau istri-istri anak-anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna watara, apabila mereka telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah itu, perintah Allah itu pasti akan terjadi. Masya Allah ya, jadi kaum muslimin ini perlu dipahami tentang kedudukan anak angkat. Dalam Islam, anak angkat itu bukan mahram. Sehingga ketika seseorang itu mengambil anak angkat, kalau dia perempuan dan tidak ada ikatan persaudaraan, bukan keponakan misalnya, maka ini ke depan berpengaruh kepada kemahroman. Ya, kalau itu anak laki-laki juga sama, berpengaruh kepada mahram. Sehingga nanti ketika anak angkat ini yang bukan keponakannya ya, atau anak dari saudaranya itu dia besarkan, maka
ibu angkat supaya berhijab atau menutup auratnya dari hadapan anak angkatnya. Begitu juga sebaliknya, ayah angkatnya juga menjaga terhadap putri angkatnya, kalau itu bukan anak saudaranya atau keponakan. Dan juga berpengaruh kepada waris. Jadi anak angkat tidak mendapatkan waris, Bagaimana solusinya? Kami sudah terlanjur mencintainya, menyayanginya, sudah kami anggap anak sendiri. Kasihan kalau nanti nggak dapat warisan. Solusinya kasih hibah. Ketika dia masih hidup dia kasih hibah. Duk, le, iki bagianmu. Selesai. Kalau Anda meninggal suatu waktu, maka itu sudah nggak bisa diudik-udik lagi. Maka tinggal harta yang tersisa yang akan dibagikan kepada ahli waris yang ada. Nah, itu solusinya. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hukum Allah. Makanya ramai waktu itu. Rasul menikahi bekas istri dari anak angkatnya. Nah, untuk menghilangkan itu semua turun syariat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada Zaid. Di antaranya dari seorang budak lalu dimerdekakan plus dijadikan anak angkat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedudukannya luar biasa. Siapa yang enggak senang, tidak bangga menjadi anak angkat seorang Rasul. Masya Allah, ini kebanggaan tertentu. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab, itu heboh, terutama orang-orang munafik. Semakin gencar cercaan mereka, celaan mereka, menuduh Nabi itu macam-macam. Akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi, ya Muhammad, kamu jangan takut kepada mereka. Padahal Allah lebih berhak kamu takuti. Ini sebuah pelajaran kaum muslimin, jenengan ketika menjalankan syariat jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang punya surga itu hanya Allah. Yang punya neraka hanya Allah. Maka kita dalam menjalankan amalan hendaknya lillah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak usah peduli celaan orang. La takhaf laumata laim, jangan pernah takut celaan manusia. Manusia itu sama dengan kita. Maka kaum muslimin tetap orang yang mencela kita baik dengannya, kita kasih hadiah, kita kirimi hadiah, maka itu akan melunakkan. Kalau kita menghadapi musuh dari bangsa jin, kita baca ta'awud, perlindungan kepada Allah. Kalau kita menghadapi musuh setan dari bangsa manusia, maka kita berbuat baik dengannya. Kita maafkan dia, kita kasih hadiah dia. Nah, insya Allah dia akan lunak hatinya. Nah, jamaah yang berbahagia, banyak dalam syariat kasus-kasus seperti ini. Artinya untuk menghilangkan sebuah tradisi jahiliyah atau kebiasaan yang salah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menempuh sebuah perintah yang berat. Misalnya di zaman jahiliyah ada keyakinan bahwa menikah di bulan Syawal itu mendatangkan bencana atau musibah. Ini mendarah daging, Pak. Ini mendarah daging. Sama seperti orang-orang Jawa. Di antara mereka juga ada yang mendarah daging keyakinan seperti ini. Misalnya lak rabi wulan Suro atau Muharram engko bakal apes misalnya. Terus lak motong kuku hari ini nanti begini. Pernah kan dengar seperti itu? Itu karena akibat kakean maca primbon. Engko lak andeng-andengin kene ngene, engko lak itu keduten kok ngene. Iya, Jayabaya, Pak. Itu gara-gara terpengaruh primbon, kitab primbon. Mujarabah. Ini banyak. Nah, di zaman jahiliyah juga sama. Ada keyakinan menikah di bulan Syawal itu sial.
Ini menyelisihi tradisi. Maka untuk menghilangkan itu, Rasulullah SAW diperintahkan menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Dan beliau menggauli Aisyah juga di bulan Syawal. Nah, ini kan sehingga tradisi itu terpatahkan. Tradisi itu terbantahkan. Ternyata nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa ketika menikah di bulan Syawal atau menikah di bulan Suro. Nah, kemudian kaum muslimin, ada satu anggapan lagi di zaman jahiliyah. Umroh di bulan umroh di bulan Dzulqa'dah itu satu kemungkaran. Ini keyakinan yang mendarah daging di kalangan jahiliyah. Jadi umrah di bulan Dzulqa'dah itu adalah kemungkaran. Maka untuk membantah anggapan ini, Nabi SAW menjalankan umrah di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Nah, Masya Allah ya. Nah, dan sahabat diperintahkan umrah semuanya di bulan itu. Di bulan itu. Kemudian ada juga ya, beberapa keyakinan yang lain. Masih banyak ya yang dirubah oleh Nabi SAW. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita juga demikian. Sebagian saudara kita itu untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa tidak ada hari sial, tidak ada hari apes itu, banyak saudara kita itu yang menjalankan walimah pernikahan di bulan Muharram dan gak ada masalah. Nah, berikutnya kaum muslimin, maka ketika Zainab sudah selesai masa iddah, Rasul perintahkan Zaid bekas suaminya untuk melamarnya. Ini diceritakan dalam kitab Sahih Muslim. Ini cobaan berat bagi Zaid. Bayangkan ya, setelah menceraikan istrinya, berlalu 4 bulan, salah satu quru ya, 3 kali haid selesai, ternyata Nabi perintahkan Zaid bekas suaminya melamar dia untuk Rasulullah SAW. Ternyata Zainab tidak serta-merta menerima lamarannya, tapi dia mengatakan tunggu sampai turun wahyu tentang itu. Masya Allah ya. Jadi dia sholat dulu istikharah, ceritanya disebutkan di sini. Dia tidak serta-merta menerima lamaran Nabi, tapi dia menjalankan sholat istikharah, sholat sunnah. Di sini ada pelajaran kata ulama, dianjurkan tetap sholat istikharah walaupun yang melamar itu orang soleh menurut pandangannya. Nah begitu. Jadi istikharah ini ya, walaupun yang datang itu santri melamar putri Anda misalnya, tetap Anda sebagai orang tua dan sebagai anak dianjurkan istikharah, sholat dan berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Karena ingat, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Nah ini harus kita pahami kaidah ini. Kadang kita itu mengikuti hawa nafsu, oke apik mesti apik menurut dia, ternyata menurut Allah tidak baik. Maka Allah kasih yang terbaik. Pasti begitu. Nah, apalagi yang datang gak jelas, ini harus lebih serius dalam mengikhtiari dengan sholat istikharah dan sebagainya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, hingga akhirnya turunlah ya wahyu yang memerintahkan untuk menikah, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 53 nanti. Nah, berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menikahnya Zaid dengan Zainab sekali lagi itu atas perintah Allah melalui Rasulnya, dan perceraian keduanya juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pernikahan Nabi dengan Zainab juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini di antara bentuk keindahan dari kisah ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimallah, kita lanjutkan ya, ayat berikutnya. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maka 'alan nabi min haraj, tidak ada keberatan apapun pada nabi, fima faradallahu lah,
tentang apa yang telah ditetapkan Allah bagi kalian atau bagi Nabi. Sunnatullah, Allah telah menetapkan yang demikian menjadi sunnah, sebuah ketetapan. Fil ladzina khalau min qabl, pada nabi-nabi yang terdahulu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang mesti berlaku. Alladzina yuballighuna risalatillah, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Wa yakhshawnahu, mereka takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya tidak ada dosa, tidak ada tekanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan yang telah Allah halalkan, seperti menikahi mantan istri anak angkatnya. Dalam hal ini Rasul mengikuti sunnah para nabi sebelumnya, dan Nabi bukanlah yang pertama kali melakukannya di antara para rasul. Dahulu para rasul sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berpoligami, dan ini perkara yang lumrah, yang sunatullah, yang biasa di kalangan para nabi. Ini sunatullah. Dan kita lihat nabi-nabi dahulu istrinya banyak-banyak. Nabi Sulaiman berapa? 100 ya. Nabi Daud juga sama, ratusan istrinya. Nabi kita berapa? Yang diakad resmi 9, sama enggak resmi 3, berarti 12 ya. Itu bagi para nabi ya. Adapun umatnya dibatasi 4 dengan syarat yang ketat. Nah, jadi nggak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini. Artinya ketika kita mendengar istilah poligami, kita nggak usah fobi, nggak usah ketakutan, ya, nggak usah mencerca, menghina. Itu sunatullah sudah. Iya, nggak usah heboh. Kalau memang dia itu mampu ya, dan sanggup berbuat adil, ya monggo. Apalagi mendekati hari kiamat, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Jadi yang legowo menerima ini, artinya nggak usah macam-macam dengan mencela Islam. Oh, Islam begini nggak adil pada wanita, enggak. Ya, laki-laki juga berat, Pak. Nanti kalau nggak sanggup adil di akhirat, dibangkitkan dalam keadaan meslek. Berat sebelah nanti. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, nah, jadi itulah menjalankan agama memang berat. Nah, kemudian ayat berikutnya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian. Walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini ada 2 penafsiran di antara ulama. Maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan bapak dari seseorang di antara kalian. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bapak kandung anak-anak kalian, yakni seperti kasus Zaid tadi. Nabi juga bukan bapak kandung dari Zaid bin Harisah, ya. Sehingga dianggap tidak boleh menikahi istri dari anak angkatnya. Enggak, sebab Zaid itu bukan anak kandung. Anak angkat ya anak angkat, anak kandung anak kandung. Kalau anak kandung nanti konsekuensi kepada kemahroman kan begitu. Adapun 4 putra Nabi punya 4 putra. Yang pertama bernama Ibrahim, kemudian Qasim, Thayyib, dan Mutahhar. Itu 4 nama putra Nabi yang semuanya meninggal ketika masih kecil. Ibrahim, Qasim, Thayyib, dan Mutahhar. Ya, ini meninggal ketika masih belum usia dewasa, masih kecil, masih anak-anak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyebutkan bahwa
Nabi bukanlah bapak angkat dari seorang pun di antara kalian. Wallahu alam. Ini pendapat yang kuat yang kedua ini. Jadi maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, artinya Nabi itu bukan ayah angkat dari seseorang di antara kalian. Itu. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, betul. Jadi tidak ada nabi setelah beliau. Kalau ada nabi setelah beliau berarti nabi palsu. Banyak muncul nabi palsu. Ada Musailamah al-Kadzab, ada Aswad al-Angsi. Dari Indonesia ada Lia Eden, ya. Ada banyak sekali nabi-nabi palsu di Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga banyak. Masing-masing mengaku mendapatkan wahyu. Jadi Nabi dengan tegas mengatakan bahwasanya Nabi itu Nabi penutup, penyempurna. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menggambarkan perumpamaan diutusnya beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna masali wa masalal anbiya min qabli, sesungguhnya perumpamaan diriku dengan seluruh para nabi sebelumku, kama sali rajulin, seperti seorang laki-laki bana baitan, membangun rumah, fa ahsanahu wa ajmalahu, dia memperindah, memperbagus bangunan rumah itu, tetapi illa maubi alabinatin min zawiyatin, ada satu batu bata di pojok rumahnya belum terpasang. Jadi rumah itu sudah sempurna, 99% sudah sempurna, tinggal satu batu bata belum dipasang. Ya. Faja'alan nas yatufuna bihi, lalu orang-orang mengelilingi rumah itu. Wa ya'jabun lahu, dan takjub dengan bangunan yang indah itu. Wah, apik omah iki. Tiba-tiba dia berkata, "Loh, tapi kok kurang satu batu bata?" Nah, fa'ana allabinatu, akulah batu bata itu, wa ana khatamun nabiyyin, akulah khotim ya, penutup para nabi. Masya Allah, itu ya kata Rasul. Kemudian kata Rasul, wa innau sayakunu min ummati kadzabun salasuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, nanti akan muncul setelah meninggalku ada 30 orang pendusta, semuanya mengaku menjadi nabi. Wa ana khatamul anbiya'i la nabiyya ba'di, aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Masya Allah ya. Nah, ini diantara keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai kiamat tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman. Fokus, pasang pendengaran, siapkan hati. Biasanya setelah panggilan ini ada perintah atau larangan. Ternyata di sini ada perintah, udzkurullaha. Ya. Ingatlah kepada Allah. Dzikran katsira, dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya bukratan, di waktu pagi, wa aswila, di waktu petang. Huwallazi yusolli alaikum, dialah yang memberi rahmat kepadamu. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah ya. Jadi ayat ini kaum muslimin memerintahkan kita banyak berzikir kepada Allah, baik zikir muqayyad maupun zikir mutlak. Apa zikir muqayyad? Zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu, seperti zikir ba'da sholat, zikir pagi, zikir petang, itu terikat dengan waktu. Adapun zikir ya mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Dimanapun, apapun kondisinya, jenengan silakan banyak zikir, kecuali
di kondisi yang dilarang berzikir, seperti sedang di kamar mandi, buang air dan sebagainya. Adapun di luar itu, perbanyak berzikir kepada Allah sambil bersepeda, sambil berbaring, sambil berjalan, sambil duduk, ya. Perbanyak mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Bisa membaca subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak-banyaknya. Dan tidak terhitung dengan bilangan. Tidak terhitung dengan bilangan. Tidak dibatasi dengan harus sekian ribu, harus sekian ratus, enggak. Kecuali zikir muqayyad yang terikat, seperti pada sholat istighfar Nabi batasi 3. Ya, kemudian subhanallah paling banyak 3 kan begitu. Alhamdulillah 3, Allah Akbar 3 kan begitu. Ini baru kita batasi. Adapun di luar itu monggo. Ya, itu namanya zikir mutlak. Zikir muqayyad seperti zikir pagi, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali. Ya, kemudian membaca ya Allahumma anta rabbi, ya, sayyidul istighfar, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, asbahna wa asbahal mulku lillah, seterusnya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Ini sudah ditentukan muqayyad. Anda enggak boleh menambah, enggak boleh mengurangi. Nah, begitu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun zikir sholawat silahkan. Tapi ingat, sholawat utamakan yang ada contoh dari Nabi SAW. Seperti sholawat yang paling top itu kan sholawat Ibrahimiyah. Itu paling sempurna, paling top. Ada sholawat buatan manusia, apalagi sekarang banyak dimodif. Ya. Ada iki, wuki dan sebagainya ya. Ini bahaya ini. Apalagi disertai dengan berjoget-joget ya. Bahkan ngeri, saya lihat di YouTube itu, di lokasi sholawatan ada muda-mudi berciuman, disyuting, dimasukkan ke layar besar, lalu semua orang melihat di acara sholawatan. Akhirnya apa? Menjadi bahan ketawaan. Masya Allah ya, ini piye karepe ibadah tapi dicampur dengan kemaksiatan. Naudzubillah. Silahkan sholawat dianjurkan, tapi dengan cara yang khusyuk, yang tumakninah, yang penuh kesungguhan. Jangan dicampur dengan kemaksiatan. Jelas tidak akan pernah ketemu antara minyak dengan air. Tidak akan pernah menyatu antara hak dengan batil. Ya, nggak akan pernah ketemu itu. Maka kaum muslimin silakan serius membaca sholawat. Kondisi yang bersih dan duduk baca yang serius ya. Supaya betul-betul memaknai, memahami. Berikutnya ya, di sini disebutkan wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya. Tasbih di sini punya 2 makna kaum muslimin. Yang pertama, tasbih maksudnya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Jadi tasbih di sini maksudnya menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala yang tidak pantas dari Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama membawa wasabbih kepada makna ini. Dan juga ini menunjukkan keutamaan berzikir dengan bertasbih, karena Allah memerintahkan untuk bertasbih secara khusus, wasabbihu. Ya. Kemudian ayat-ayat seperti ini banyak. Ya, di antara sisi takdis atau pensucian kepada Allah dari tasbih ini adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya dari memiliki anak. Ya, jadi untuk menunjukkan itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 116, wa qalu ittakhadhallahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Subhana, maha suci Allah dari tuduhan itu. Ballahu ma fis samawati wal ard kullullahu qanitun. Ya, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Semua tunduk kepada Allah. Ya. Jadi banyak dalam surat Maryam ayat 35, maka lillahi ayatakhidha mi walad. Allah enggak akan pernah ya, mempunyai anak. Subhana,
Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Begitu juga dalam surah ya yang lainnya, yakni surah Az-Zumar ayat 4. Begitu juga surah An-Nisa. Ya, banyak ada beberapa surat ya, yang menyebutkan di situ. Di antaranya yang kedua, Allah menyucikan dirinya dari Tuhan yang berbilang. Wala taqulu salasah. Kamu jangan mengatakan Tuhan itu 3. Intahu khairul lakum. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid. Allah itu hanya satu. Allah itu esa. Subhana ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Masya Allah. Yang ketiga, Allah menyucikan dirinya dari menjadikan pendeta-pendeta dan nabi sebagai Tuhan selain Allah. Allah berlepas dari itu semua. Ya, dalam surah At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ketika mendengar ayat ini, sahabat Abdullah bin Salam, mantan pendeta, itu protes. Ya Rasul, mereka gak pernah menjadikan kami dulu Tuhan selain Allah. Nabi mengatakan, bukankah ketika kalian mengharamkan yang Allah halalkan, mereka tunduk dan patuh? Iya. Bukankah dulu kalian ketika menghalalkan yang Allah haramkan, mereka mengikutimu? Iya. Itulah bentuk penyembahan mereka kepada pendeta. Dan sekarang banyak terjadi itu kaum muslimin. Orang ketika diajak belajar sungguh-sungguh, ayo kita ngaji, ini kitabnya, ini ya Al-Quran, ini sunnah. Yuk kita kaji, kita mulai sekarang beramal kembali kepada kitab Quran dan sunnah. Mereka banyak menolak. Kata mereka apa? Begini Pak Ustadz, kalau saya mengamalkan Quran dan kitab langsung dengan pemahaman kami yang kami baca ini, itu seperti minum kopi yang panas tanpa dieler dulu. Langsung dari teko, glekok-glekok. Kan bahaya Ustadz. Ya kan begitu kata mereka. Masya Allah. Jadi beramal dengan Quran dan sunnah itu diibaratkan seperti minum kopi langsung dari ceretnya yang panas itu. Nah, artinya apa? Untuk mengamalkan agama kita butuh perantara, yaitu para kiai, para ustadz. Nah, begitu kata mereka. Kami kan orang awam. Betul. Kalau begitu caranya kedua. Anda ikuti pengajian yang kiai itu, ustadz itu menyampaikan kepada Anda Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabiin. Kan begitu. Itu baru benar. Orang sekarang enggak. Wis pokoke apa jere kiai. Manut kiai, gak peduli kiai ini mau menyampaikan kesesatan atau pokoknya manut kiai. Ya, masya Allah, gak begitu kaum muslimin. Kita ini diberi akal oleh Allah untuk mencerna, berpikir kan begitu. Nah, itu caranya. Sehingga jangan takut untuk membaca Quran, membaca hadis, enggak usah takut. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada yang memahaminya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kitab-kitab terjemah dan sebagainya. Tafsir juga diterjemahkan, hadis-hadis juga diterjemahkan, bahkan banyak aplikasi-aplikasi. Monggo, ini kesempatan untuk Anda belajar dengan serius langsung dari sumbernya. Dan masih banyak lagi Allah mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Ya. Kemudian makna tasbih yang kedua adalah sholat sunnah. Ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat Al-Bukhari, ya, nomor 1109, wala yusabbihu bainahuma biraqatin. Nabi SAW tidak sholat di antara keduanya, maghrib dan isya. Nah, jadi kalimat yusabbih itu maksudnya adalah sholat sunnah. Nah, kemudian bukrata wa asila, pagi dan petang. Maksudnya apa? Artinya berkesinambungan dan terus menerus mengingat Allah. Jadi disebutkan pagi dan petang ini mewakili semua waktu. Mewakili semua waktu, artinya kita diperintahkan berzikir kepada Allah setiap waktu. Setiap waktu, seperti ucapan seseorang, saya selalu bekerja pagi dan petang. Pagi dan sore aku kerja. Maksudnya apa?
setiap waktu aku bekerja tanpa henti, itu maksudnya. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita diperintahkan zikir pagi dengan zikir yang muqayyad, seperti zikir pagi atau sore dengan muqayyad. Di lanjutan waktu itu kita perbanyak zikir-zikir yang lainnya. Nah, begitu. Apalagi ini bulan Ramadan. Perbanyak mengingat Allah, terutama beristighfar. Makanya nanti di 10 terakhir Ramadan itu gak banyak doa yang Nabi ajarkan kepada istri beliau Aisyah. Ketika ditanya, apa yang harus saya baca di 10 terakhir Ramadan, Nabi mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Cukup itu. Itu diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Kita diperintahkan minta maaf. Kalau kita minta maaf kepada sesama makhluk dengan sungguh-sungguh, masa kita nggak minta maaf kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Karena kita banyak melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini perbanyak minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu, dialah yang memberi rahmat kepadamu, itu Allah, dan malaikat juga memohonkan ampunan untukmu. Seperti pagi ini di majelis ilmu ini, malaikat terus berdoa minta supaya yang hadir itu diampuni dosanya, diturunkan rahmat kepadanya, diberi kelapangan dan sebagainya. Maka fadkuruni adzkurkum, ingatlah aku akan mengingatmu. Saya kira itu dulu untuk kajian kita di subuh hari ini. Kita lanjutkan yang akan datang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan insyaallah yang akan datang kita beri sedikit tentang fadilah zikir. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 101 fadilah zikir, tapi gak akan sebutkan semua nanti ya, kita ambil poin-poinnya saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, rukuk dan sujud kita. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosanya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.